channel Dita Hermawan 28. Selamat datang teman-teman. Terima kasih sudah klik. Di video aku kali ini berbeda dari video-video aku yang sebelumnya, dimana yang biasanya aku tuh tips-tips, bagiin tips-tips, kemudian resep masakan, vlog seharian, mukbang. Nah, di video kali ini sesuai judulnya, jadi aku mau sharing ke teman-teman tentang apa yang sedang aku alami dan aku rasain sekarang ini. Jadi aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah pernah doain aku, terutama tentang penantian aku dalam perjuangan garis 2. Nah, buat teman-teman di luar sana yang sekarang sedang menjadi pejuang garis 2, jangan sedih, jangan takut, dan jangan pernah putus asa bahwa kalian itu gak sendiri. Nah, aku juga pernah di posisi kalian. Jadi aku tuh menikah Desember 2019. Kalau sampai sekarang hitungannya berarti udah 3 tahun 4 bulan. Jadi selama itu aku menjadi pejuang garis 2. Karena sedikit cerita bahwa semenjak awal menikah dengan suami itu aku benar-benar nggak ada niatan buat menunda kehamilan, karena memang posisinya aku tuh suka banget anak kecil dan suami aku juga pengen punya anak, jadinya kita nggak ada niatan sama sekali buat menunda momongan. Tapi balik lagi bahwa rencana itu memang kita ada, tapi Allah punya kehendak yang lain, Allah punya takdir yang lain, dan Allah punya waktu yang tepat buat kapan kita bisa mencapai tujuan itu. Nah, buat teman-teman pejuang garis 2, tetap sabar, jangan pantang menyerah, dan yang penting adalah selalu berdoa, minta sama Allah, karena kita sebagai manusia itu memang hanya bisanya minta gitu, sedangkan yang punya kekuasaan ini tuh Allah gitu. Jadi kita cuma bisa minta, dan satu lagi yaitu ikhtiar. Jadi kalau misalkan kalian itu dikasih saran sama teman, tetangga, keluarga, cobain ini, cobain itu, periksa ke sini, periksa ke situ, nggak apa-apa selagi kalian punya waktu, kalian mampu secara finansial, yang nggak ada salahnya. Toh itu memang salah satu dari ikhtiar yang harus kita jalanin gitu. Nah, sedikit cerita. Jadi selama aku menjadi pejuang garis 2, aku tuh udah banyak banget ngikutin saran-saran teman, orang tua, keluarga. Jadi mulai dari konsumsi vitamin, konsumsi jamu-jamuan, kemudian susu, kemudian penyubur, pergi ke dokter buat ngecek sehat apa enggak, ada kista apa enggak, ada penghambatan apa enggak, kemudian kayak ke tukang pijet yang kata saran dari keluarga itu bisa banget istilahnya kayak gugah itu kalau bahasa Jawa itu bangunin, jadi istilahnya supaya rahim kita itu siap gitu loh, jadi jabang bayinya itu benar-benar siap, bisa ada gitu katanya gitu. Nah jadi kalau kalian ngalamin hal yang sama seperti aku, dapat saran dari teman, keluarga, atau yang lain, itu gak apa-apa, coba aja, gak ada salahnya kalau menurut aku. Tapi kalau kalian punya keyakinan sendiri yang terbaik buat kalian, ya terserah kalian gitu loh, kalian punya jalannya masing-masing gitu. Cuma sekedar saran aja. Nah, setelah aku penantian 3,5 tahun dengan ikut ikhtiar dan lain sebagainya, akhirnya aku mencapai ke titik bukan rasa lelah ya, kayak rasa ya udahlah gitu, mungkin ini yang terbaik, sejenis kayak mengikhlaskan mungkin ya. Jadi aku mencoba untuk belajar ikhlas,
tentang apa yang udah terjadi pada diri aku. Jadi kalau memangnya Allah punya kehendak bahwa aku harus menunggu lebih lama dari ini, ya sudah, berarti Allah memang memberikan aku dan suami aku tuh waktu untuk kita benar-benar berdua, beribadah berdua gitu. Kemudian aku coba doanya dibanyakin, kayak minta ke ya Allah, jangan biarkan aku tuh hidup dalam kesendirian tanpa seorang keturunan gitu. Jadi itu yang doa yang selalu aku panjatkan, aku ulang-ulang terus setiap selesai sholat. Agak gimana ya, kayak istilahnya kita merayu aja sama yang punya, bahwa kita itu nggak punya daya apapun. Jadi yang punya kekuasaan itu ya Allah, itu kita hanya mintanya ke situ. Nah, itu aku lakukan itu pas di akhir tahun, di anniversary aku yang ketiga. Jadi aku tuh semacam kayak syukuran gitu kan, waktu itu tahun baru aku ngerayain pulang ke rumah ke Kudus. Jadi aku coba syukuran kecil-kecilan aja sama keluarga, ya sama kakak, sama ponakan-ponakan gitu. Dan di situ aku berdoa, ya Allah, kalau memang takdir aku seperti ini, ya tolong beri aku kekuatan untuk menjalani ini semua gitu, termasuk sebagai pejuang garis 2 gitu. Soalnya aku dan teman-teman semuanya pasti ngalamin harus mencoba untuk tutup telinga dengan omongan-omongan orang-orang yang setiap lebaran, setiap kita pulang kampung pasti ditanyain hal itu. Dan itu bukan lagi sebuah rahasia ya, pokoknya hal umum lah. Kalau memang udah nikah lama dan gak punya keturunan, itu emang pertanyaan itu tuh selalu menghantui. Jadi aku tuh minta untuk dikuatkan, dibikin kebal, istilahnya kayak gitu. Nah, jadi setelah Desember itu, Januari, Februari aku tuh masih mens. Nah, mens terakhir aku itu di bulan Februari 2023, tanggal 24. Di tanggal 24 Februari itu aku mens pertama. Nah, aku biasanya kan kalau mens itu 5 hari ya, hitungannya ya 5 hari, semingguan itu aku mens. Nah, pas, jadi tahun ini kan puasanya itu tanggal 23 Maret. Nah, aku tuh khawatir gitu, kok awal puasanya di tanggal-tanggal aku harusnya mens gitu. Nah, ternyata tanggal 23 24 lewatin dengan aku bisa puasa. Lah, kok aku nggak mens? Biasanya kan aku tuh maju mundur, kalau nggak maju 2 hari ya biasanya mundur ya maksimal 3 harian terus aku mens gitu. Nah, ini aku tunggu kan, harusnya tanggal 24 Maret itu aku mens, tapi ternyata nggak mens. Aku tunggu sampai 3 hari, sampai tanggal 27 itu nggak mens. Nah, ini kan aku kayak bukan hal yang biasanya gitu. Nah, aku coba tanya ke suami, ini aku udah telat 3 hari, gimana, mau tes pack apa enggak gitu kan. Terus kata suami, jangan dulu, nanti kalau hasilnya zong kamu nangis gitu. Karena emang aku tuh gitu orangnya. Jadi kalau saatnya telat itu kayak excited banget gitu, wah jangan-jangan hamil nih. Tapi setelah dicek, ya negatif, sedih, down, ngomong ke suami macam-macam dan sebagainya. Nah, suami tuh nggak mau aku tuh kayak gitu. Jadi suami ngomongnya, nanti aja lah, nunggu sampai akhir bulan gitu. Oke, jadi aku tunggu. Jadi selama itu aku tuh ikut puasa Ramadan sampai tanggal 31. Nah, tanggal 31 jeng-jeng, ini kenapa nge-mens gitu kan. Aku tunggu sampai malam, sampai habis buka, kok nggak mens ya, kok aneh gitu. Nah, aku terus tanya dong ke suami, gimana nih, mau tes pack apa enggak. Terus kata suami, jangan dulu lah, nanti tunggu sampai bulan depan tanggal 5-an April, kali aja kamu kecapean atau
uh, ada memang telat gitu kan. Terus ya udah, tapi di selama aku nunggu sampai tanggal 4 itu, aku kan biasanya kalau beli test pack itu langsung ke apotek. Nah, jadi untuk bulan ini itu mau beli ke apotek itu kayak malu, kayak nggak ah, nanti zonk. Jadi aku udah kenal sama orang apoteknya, jadi aku tuh kayak ngerasa malu gitu untuk beli test pack di apotek. Nah, akhirnya aku putuskan untuk beli test packnya itu online. Nah, kan kalau beli online 3 hari, jadi aku punya waktu untuk nunggu gitu loh sampai tanggal 3-an. Nah, habis itu test packnya kan datang, aku nggak langsung test pack, jadi aku kayak tanya ke teman aku dulu. Aku WhatsApp teman aku yang dia udah pernah hamil, punya pengalaman hamil dan melahirkan, dia udah punya anak. Jadi aku tanya ke teman aku. Jadi dari tanggal 24 Maret sampai ke tanggal 4 itu aku udah telat mens selama 11 hari. Jadi hampir 2 minggu. Nah, aku tanya ke teman aku kan, ini aku telat mens 11 hari, gimana, test pack apa enggak gitu kan. Terus teman aku ngomong, ya test pack aja, gak apa-apa tuh. Nah, jadi aku tuh test packnya nggak pagi, nggak seperti yang disaranin sama teman aku. Teman aku nyaranin itu test pack pagi habis subuh, tapi aku test packnya jam 11 siang karena memang nenangin hati aku gitu loh, takutnya zonk. Jadi aku udah kepikiran gini, nanti ini berarti kalau memang hasilnya negatif dan aku telat 11 hari, fix berarti aku lagi sakit, ada suatu penyakit. Aku kan gitu, kan memang bukan biasanya, aku tuh nggak biasanya telat sampai lama gitu, berarti kan ada hal yang salah di diri aku gitu. Nah, setelah aku memutuskan untuk test pack, jadi aku beli 2 macam test pack. Yang pertama itu aku beli yang merek OneMed yang harganya murah, sekitar harga 3 ribuan. Itu aku beli satu, dan satu lagi itu aku beli yang harganya di atas itu, sekitar 25-an itu aku beli. Yang aku cobain pertama yang harga yang murah dulu, ya kan. Nanti kan kalau misalkan ini negatif, oke, yang mahal itu bisa disimpan gitu. Nah, setelah aku test pack, aku tunggu 1 menit, deg-degan banget, jujur deg-degan banget, kayak ini zonk apa enggak ya gitu. Dan ternyata setelah aku lihat keluar hasilnya garis 2, kan kayak, hah, ini test packnya yang salah apa emang garis 2 gitu. Nah, di situ kan aku posisinya emang sendiri di rumah, suami kerja. Jadi posisinya aku tuh tanggal 4 itu lagi izin gak masuk kerja. Kebetulan lagi gak enak badan, kepala puyeng, kemudian badannya kayak agak anget panas gitu. Nah, mual, muntah, kayak rasa asam lambung. Aku biasanya kan gitu, kalau asam lambung kayak mual. Aku kira asam lambung, jadi aku izin gak masuk kerja. Nah, setelah aku tahu hasilnya itu garis 2, kayak ya wah, ini beneran, kayak nggak percaya, antara percaya nggak percaya, tapi ini garis 2 gitu. Otomatis ya nangis sendiri di rumah. Nangisnya itu karena haru campur bahagia gitu loh. Jadi ini penantian aku selama ini, Allah kabulkan gitu. Nah, setelah aku tahu bahwa itu aku positif, aku nunggu suami pulang. Jam 4 itu suami kan pulang. Setelah dia mandi, sholat, aku kasih tahu ke suami hasil tes pack aku itu garis 2. Ya, seneng dong suami, alhamdulillah. Kita nangis berdua. Jadi kayak istilahnya apa ya,
kayak nggak percaya aja, karena memang selama ini tuh ya kalau tes pack ya negatif. Kayak akhirnya Allah ngasih kepercayaan untuk dikasih keturunan. Langsung aku WA ke teman aku kan, yang tadi aku tanyain itu, karena aku nggak tahu setelah garis 2 ini aku harus ngapain gitu kan. Aku WA ke teman aku fotoin, ini beneran kan garis 2 gitu. Ternyata iya bener, selamat garis 2 gitu. Terus aku tanya, terus aku abis ini harus ngapain gitu, karena emang aku nggak tahu sama sekali tentang kalau setelah tes pack positif itu kita harus ngapain. Nah, ternyata teman aku, alhamdulillahnya teman aku baik banget. Jadi teman aku tuh bener-bener kayak ngebimbing aku, kayak ngasih saran aku, oke, kamu ke dokter kandungan atau kamu ke bidan atau ke klinik kamu fase ke-1, pokoknya kamu harus cek bahwa ini tuh beneran hamil apa enggak gitu kan. Memang selain tes pack juga harus di tes kebenarannya juga dari dokter atau bidan atau yang mengetahui tentang hal itu. Akhirnya aku kan ke klinik yang deket rumah, ke klinik pas ke-1 aku itu, aku datang ke klinik, ketemu sama dokter umum, karena memang di klinik aku tuh nggak ada polikia atau untuk kandungan, itu nggak ada. Jadi ke dokter umumnya, di situ aku ke dokter umum, ditanya keluhannya apa. Jadi aku ngomong bahwa dok, saya telat 11 hari. Nah, setelah saya tes pack saya garis 2 gitu. Terus akhirnya dokternya ngomong, dihitung, ditanyain kapan HPHT-nya. Jadi hari pertama, hari terakhir. Setelah kita konfirmasi tanggal 24, dihitung sama dokternya, oh iya ini berarti sekitar 5 minggu gitu kan. Tapi kalau untuk mau USG sebaiknya ditunggu dulu sampai maksimal 6 minggu. Jadi takutnya itu kalau USG 5 minggu itu, usia 5 minggu itu masih kantong, belum ada janinnya gitu. Ya udah, jadi sama dokternya itu gak dikasih obat apa-apa, cuma dikasih saran kalau mual ya ditahan aja bu gitu, karena memang takutnya nanti bahaya ke janinnya kalau memang ibu hamil. Nanti kalau udah seminggu lagi balik ke sini lagi gitu. Akhirnya setelah seminggu kemudian itu, tepatnya tanggal 8, aku kembali lagi kan ke fase ke-1 aku ke klinik itu. Nah, dikasih rujukan ke puskesmas yang ada polikianya. Jadi karena di klinik aku gak ada polikia, jadi aku dirujuk ke puskesmas untuk USG dan cek-cek yang lain gitu. Akhirnya tanggal 10 aku ke puskesmas, karena tanggal 9 tuh hari Minggu, tutup dong puskesmas. Jadi tanggal 10 aku ke puskesmas, daftar pakai surat rujukan itu, langsung diarahkan ke polikia. Di polikia dicek semuanya, cek lab, cek semuanya kesehatan, alhamdulillah bagus. Alhamdulillah HB-nya bagus. Kemudian gula darahnya juga normal. Tensinya juga bagus, sehat istilahnya. Lalu di USG juga alhamdulillah ada janinnya. Jadi nanti aku tunjukin di sini foto USG aku. Jadi alhamdulillah janin si dedenya udah ada, dan kata dokternya bagus, kandungannya bagus, kantongnya juga sudah mulai membesar, janinnya juga udah mulai membesar. Senang dong, alhamdulillah. Jadi itu sedikit cerita aku atau share pengalaman buat teman-teman yang sekarang mungkin sama-sama hamil di usia 12 minggu, 11 sampai 12 minggu. Buat teman-teman yang pejuang garis 2 yang sekarang udah positif, sedang menjalani masa-masa kehamilan trimester 1, aku ucapkan semangat, karena memang trimester 1
luar biasa sekali. Dan kenapa aku lama nggak upload video itu ya memang karena tak berdaya guys. Jadi pusing, muntah, mual, lemes, semuanya, nggak doyan makan, makan sedikit muntah, apa-apa nggak enak. Jadi memang itu yang harus kita nikmati, karena memang ini yang kita mau gitu dan Allah kabulkan. Jadi kita berdoanya semoga diberi kesehatan, semoga Allah kuatkan tubuh kita dan janin kita, disempurnakan tumbuh kembangnya dan dimudahkan sampai nanti lahiran. Dan buat teman-teman yang sekarang masih menjadi pejuang garis 2, semangat, kalian nggak boleh menyerah, tetap ikhtiar, berdoa, konsumsi vitamin-vitamin penyubur yang memang disarankan oleh dokter kalau kalian sedang promil ke dokter kandungan, atau kalian yang memiliki keterbatasan biaya untuk promil ke dokter kandungan, gak apa-apa, kalian coba ikhtiar yang lain. Nah, nanti aku bakal bikin video selanjutnya tentang apa yang aku konsumsi selama Desember sampai aku di Maret itu hamil ya teman-teman. Pokoknya buat kalian yang sedang berjuang garis 2 bisa bantu komen pertanyaan apa aja supaya nanti bisa aku siapkan di video aku selanjutnya. Oke? Dan buat ibu-ibu hamil, selamat. Ini yang kita tunggu-tunggu. Semoga kita bisa menjaga amanah ini dengan baik. Sehat selalu. Itu aja guys di video aku kali ini. Terima kasih yang sudah nonton dan nonton sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, komen aja kalian mau share pengalaman atau mau tanya apa tentang seputar pengalaman kalian program hamil. Nanti aku bisa bahas di video selanjutnya. Dan buat kalian yang baru aja mampir ke channel aku, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya supaya nanti aku tuh semangat bikin video yang bisa menginspirasi teman-teman di luaran sana. Oke? Sehat selalu buat kalian semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.